Good morning. Every time I come to GBC Jakarta, Setiap kali saya datang ke gereja GBC Jakarta, it's like coming home. ini seperti pulang ke rumah. I've seen the church when the church started. Saya melihat saat gereja ini mulai. I've seen the church going through ups and downs. Saya melihat gereja ini melalui ada yang pasang maupun surut. And in 3 weeks' time, my family and I will be coming back to celebrate 10 anniversaries. Your 10th anniversary. Dan 3 minggu lagi beliau akan datang kembali untuk merayakan anniversary yang ke-10 bersama-sama dengan kita. Anniversary GBC yang ke-10. Hopefully, it will be an anniversary that we can remember the faithfulness and the goodness of God. Dan biarlah anniversary GBC yang ke-10 ini kita bisa mengingat kesetiaan dan kebaikan daripada Tuhan. You know, whether you know it or not, Saudara, engkau tahu atau tidak tahu, whether you feel it or not, saudara-saudara, apakah saudara merasakan atau tidak merasakan? whether you understand it or not, Saudara, apakah saudara memahami atau tidak? God is good. Tuhan itu tuh baik. Amen? Amin. Sometimes when we go through difficulties, Kadang-kadang waktu kita mengalami masa-masa yang sulit, a crisis in our life, krisis dalam kehidupan kita, we have this funny question. kita punya pertanyaan yang lucu. Where are you, God? Di mana engkau Tuhan? You know, God has to allow you to go to a crisis for you to know, for you to come to ask that question, where are you, God? Tuhan membiarkan kamu melewati suatu krisis sehingga engkau bertanya, kemana kamu Tuhan? Because when we have everything that is good, Karena kalau kita semuanya mengalami hal yang baik, baik you are- saja. you're healthy, Kau sehat, you're happy, kau you sukacita, got more than enough, punya lebih dari cukup, family is blessed, keluarga diberkati, ministry is blessed, pelayanan diberkati, everything is okay. semuanya oke. Anybody ever ask, where are you, God? Ada nggak yang bertanya, kemana engkau Tuhan? We only ask that question Kita hanya menanyakan pertanyaan itu. when we try all other avenues. Sorry. All other avenues. Oh, kalau kita udah mencoba segala sesuatunya, Then, you know, we try our own our own experience, dan kita melalui pengalaman kita, our own knowledge, pengetahuan kita, our own connection, hubungan kita, right? network kita. And when all of them doesn't work, Kalau semuanya dicoba nggak bisa jalan, then we ask, dan kita mulai bertanya, where are you, God? Tuhan engkau kemana? But when we are sick, Tapi waktu kita sakit, we go and see the doctor first. kita selalu pergi ke dokter dulu. Why is it that we don't come to God every day Kenapa kok kita nggak datang kepada Tuhan setiap hari? and come as a little child Datang seperti anak kecil and know that He loves you? dan mengetahui bahwa Dia mengasihimu. So today's sermon, Jadi pada hari ini, khotbah hari ini, it's not really a sermon, ini sebenarnya bukan suatu khotbah, but it's a reminder tapi ini adalah pengingat that God bahwa Tuhan is good. itu baik. Amen? Amin. The theme of the year, Jadi tema tahun ini adalah, you know, when I asked Pastor Gav, I said, Gav, what is the theme of the year? Pastor God, apa tema dari tahun ini? So he texts me, Jadi dia mengetiknya, He says, the year of blessing of the promised land. tahun berkat-berkat tanah perjanjian. No, but he used the word blessing, one blessing. Tapi dia menggunakan satu kata, yaitu berkat tok, bukan berkat-berkat. Okay? And then immediately he corrected himself. No, Pastor, it's the year of blessings. Nah, tapi dia langsung mengkoreksi, Pastor, ini berkat-berkat. Gitu. You know why? Ngapa? He's more fearful of the senior pastor than me. Karena dia lebih takut kepada gembala senior dibanding saya. So today I just want to remind all of us. Jadi pada hari ini saya hanya mengingatkan kita semua. As you see GBC Jakarta as your family, Dan pada saat engkau melihat GBC Jakarta sebagai keluargamu, please, tolong don't have the idea church as an organization. jangan melihat suatu ide bahwa gereja itu hanya suatu organisasi.
The moment you see it as an organization, Detik engkau melihatnya hanya sebagai suatu organisasi. the moment you get busy with ministry and departments, Detik-detik engkau merasa terlalu sibuk dalam pelayanan dan di dalam departemenmu, the church is supposed to grow. gereja ini harusnya bertumbuh, Grow as an organization bertumbuh sebagai suatu organisasi for the benefit untuk keuntungan, for the family. untuk keluarga-keluarga, untuk keluarga. You understand? Mengerti? The church is supposed to grow Jadi gereja ini harusnya bertumbuh as an organization. sebagai suatu organisasi, But the organization tetapi organisasinya serve the family. itu untuk melayani keluarga. The family Keluarganya doesn't grow big tidak bertumbuh besar to serve an organization. untuk melayani organisasinya. Unfortunately, Sangat disayangkan, many of us banyak di antara kita have lost that. itu udah hilang jalannya. So today, Jadi hari ini I want to remind us, saya ingin mengingatkan kita semua, what are the blessings of the promised land? apa itu berkat-berkat tanah perjanjian. First and foremost, Jadi yang pertama, I want to say, saya mau katakan, as long as you're in this flesh, selama engkau ada di dalam daging ini, tubuh ini, as long as you're in this world, selama engkau ada di dunia ini, I got wonderful news for you. saya punya kabar yang luar biasa untuk engkau. You will have problems. Engkau pasti akan ada masalah. Why? Mengapa? It only tells us that we need Jesus every day. Itu memberitahukan kepada kita bahwa kita butuh Yesus setiap And hari. especially in Jakarta. Terutama di Jakarta. If you wake up Kalau engkau bangun and you need to send your children to school dan engkau harus kirim anakmu ke sekolah and you have to have a car, dan engkau nggak punya mobil, and if your car is engkau punya mobil only one car, dan engkau hanya punya satu mobil, you need two plates. engkau perlu dua plat mobil, plat Especially- nomor mobil, terutama Especially if your children's school is in the restricted area. engkau ada di daerah yang kena gage itu, ganjil genap. So every Monday to Friday in the morning you open up your car, you turn on the, Jadi you only setiap can afford pagi one car. kamu gonta-ganti itu plat nomor terus gitu. Unless you are James Bond, Kalau kecuali kamu James Bond, then you press the button engkau tinggal pencet tombol aja, and then the license plate langsung change. cuk, gitu, platnya itu ganti. Isn't it true? Betul? If you live in Jakarta, Lalu kamu hidup di Jakarta, you wake up, kau bangun. there's this wonderful thing that have stayed in Jakarta all these years. Jadi ada yang di Jakarta ini sepanjang tahun ini, It's called itu macet. macet. But life don't have to be a macet. Tapi hidup itu nggak selalu harus mengenai macet. Life can be at rest. Hidup itu bisa mengenai beristirahat. As long as we are in this world, Selama kita ada di dunia ini, you know, Pastor Yudi, we were chatting yesterday kami berdua berbincang-bincang. after the session we had yesterday. Setelah sesi itu ada, selesai kemarin sesi He says, leadership. Pastor, he said, Pastor, Pastor. why doesn't God just take away the sin in the flesh, the sinful nature? Mengapa Tuhan itu nggak mengambil dosa dalam daging, mengangkat tabiat dosa begitu ya di dalam kita? Then everything we do, Dan apa yang kita lakukan, everything we want, apa yang kita mau, everything we focus on apa yang kita fokuskan, is about Christ and Christ alone. itu hanya berfokus hanya kepada Kristus dan Kristus saja. I said, if God do that, Kalau Tuhan ambil itu, you'll be stuck in this world. kamu akan tinggal di dunia ini terus. Because if He's so good in this world, why do you need to go to heaven? Kalau kalau dia begitu mau engkau ada di dunia ini terus-menerus, ngapain perlu ke surga? Isn't it true? Betul? Isn't it true? Betul? If life Kalau hidup is so good begitu baiknya here on earth, di bumi ini, why do we have this blessed hope to go to heaven? Mengapa kita punya pengharapan yang sangat diberkati ini, yaitu kita pergi ke surga? In heaven, there's two things you cannot do. Jadi di surga itu ada dua hal yang tidak bisa engkau lakukan. No shopping. Nggak bisa shopping katanya. No, it's no sinning. Tidak, yaitu bukan shopping ya, tapi sinning, yaitu tidak bisa berdosa kita. You can't sin in heaven Kamu tidak bisa berdosa di surga. because you'll be perfectly sinless.
Karena kamu itu secara sempurna itu tidak berdosa sama sekali. Number 2, Nomor kedua, no evangelism. kamu tidak bisa menginjil. Tidak ada penginjilan. Who do you want to preach the gospel to? Kamu mau menginjil siapa di surga? You understand? Mengerti? And why are we in this world? Dan mengapa kita ada di dunia ini? Because we are supposed to show the world Seharusnya the kita menunjukkan kepada dunia blessings berkat-berkat of the promised land. dari tanah perjanjian. That is our promised land. Itulah tanah perjanjian kita. This is our 40 years of wandering. Ini adalah 40 tahun kita mengembara. If this is your promised land, Kalau ini tanah perjanjianmu di dunia ini, when Jesus come back, waktu Tuhan Yesus datang kembali, just stay here, okay? tinggal aja di sini. So the first one, Jadi yang pertama, what is our blessing here? apa sebenarnya berkat kita di dunia ini? As a believer, Sebagai orang percaya, as a child of God, sebagai anak Tuhan, what is our first blessing? apa itu berkat yang pertama? Romans 3, Roma pasal yang ketiga, verse 21 to 24. ayat yang ke-21 sampai 24. I'll ask Pastor Yudi to just read up the verses. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. All the way to 24. Next, oke. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. So, number 1, Jadi yang pertama, each and every one of us, setiap daripada kita, every one of us, setiap daripada kita, if you believe Jesus Christ, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, you are righteous. engkau dibenarkan. The first blessing Jadi berkat yang pertama is not prosperity. bukan kemakmuran. The first blessing Berkat yang pertama is not Holy Spirit baptism. bukan baptisan Roh Kudus. The first blessing Berkat yang pertama is that God see you righteous. adalah bahwa Tuhan melihatmu dibenarkan. Do you know how righteous we are? Tahu seberapa dibenarkannya engkau? And I said this and I share this example many times. Dan saya membagikan ini berulang-ulang kali. If you go to a traditional church, Kalau engkau pergi ke gereja-gereja tradisional, what is the first thing you see on the outside of a building that identify that building as a church? jadi ada satu benda apa yang saudara lihat di gereja, di gedung gereja yang engkau jadi tahu, oh ini nih gedung gereja. Salib, right? Salib. A cross. It's correct. Betul itu. And if you go to a new place, Kalau engkau pergi ke tempat yang baru, you don't know the language. engkau nggak mengerti bahasanya. I remembered years ago, Saya mengingat beberapa tahun yang lalu, I was in Europe saya ada di Eropa and I was looking for a church. dan saya sedang mau mencari gereja. I don't know the language. Saya nggak mengerti bahasanya. I don't know how to get to a church. Saya nggak tahu bagaimana cara untuk pergi ke gereja. So I look up for a building. Jadi saya melihat gedung itu. Saya lihat gedung-gedung. And then what's the first sign you look for? Jadi tanda apa yang engkau pertama kali lihat? You look for a cross. Engkau melihat salib. So I saw this building Jadi saya melihat satu gedung with ini a cross. dengan salib. When I went in, Waktu saya masuk ke dalam, it was not a church. itu bukannya gereja. It was a museum. Itu ternyata museum. But traditionally, Tapi secara tradisi, when you want to go to a church, kalau engkau mau pergi ke gereja, traditionally, secara tradisi, now you know GBC Jakarta not traditional. You all have SSS. karena ini bukannya tradisional ya. Kita ini di sini di Sampurna Strategic Square. Okay, at least it's SSS. Ya paling enggak itu SSS gitu. Not 666. Bukan 666 gitu ya. S is also SIX 6. Okay, never mind. But when you go in Tapi waktu engkau masuk to a traditional church, ke dalam gereja tradisi, what do you see
what normally do you see? Waktu engkau masuk itu biasanya apa yang kau lihat di belakang? You see normally another cross. Kamu biasanya melihat salib lagi. Isn't it true? Betul? You normally see a cross on the pulpit. Biasanya ada salib di mimbar. The cross Salib is the symbol adalah simbol to the world, kepada dunia. to tell the world, Untuk memberitahu pada dunia, come in, mari masuk, come in, mari masuk, come in. mari masuk. The price has been paid. Harga itu setelah lunas dibayar. But when the moment you accept Jesus as your Lord and Savior, Tapi pada saat engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, the moment you believe Jesus is Lord, pada saat engkau percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan, you know something? tahukah engkau? A few things happen. Ada beberapa hal yang terjadi. A few things happen Ada instantly. beberapa hal yang terjadi Number one. saat itu juga. Number one, Nomor satu, God clean you. Tuhan membersihkanmu, menyucikanmu. How clean? Seberapa suci engkau? So clean Begitu bersihnya that the Holy Spirit lives in you. bahwa Roh Kudus mau tinggal di dalammu. Instantly. Itu detik itu, seketika itu Number juga. two. Nomor dua, Instantly, seketika itu juga you become a child of God. engkau menjadi anak Allah. Number three, Yang ketiga, instantly, seketika itu juga you're co-heir with Jesus Christ. engkau adalah ahli waris di dalam Yesus Kristus. Number four, Keempat, He will never leave you and never forsake you. dia tidak akan meninggalkanmu maupun melupakanmu. You understand? Engkau mengerti? That one prayer, Satu doa itu, that one yes, Lord, satu perkataan, ya Tuhan. all this Semuanya ini is instantaneous. terjadi secara seketika saat itu juga. And you feel totally clean. Dan engkau akan melihat bahwa engkau itu You don't understand. benar-benar bersih. Engkau merasa bersih gitu. You don't understand. Engkau nggak mengerti. You may have all the problems, Kau mungkin punya banyak masalah masih. but something inside you feel, Tapi ada yang di dalammu yang merasa seperti, right? benar? Okay, maybe this church like, don't Mungkin gereja understand. ini. Never mind. Moving quite along. Ayo, mari kita lanjut. But it says this. Tapi dikatakan demikian. It said a righteousness apart from the law. Dikatakan 3:22. kebenaran Allah karena iman That dalam righteousness Yesus. that comes in faith, by faith. Jadi tanpa hukum Taurat kebenaran Allah. Nah, bahwa kebenaran karena iman. Kebenaran Allah karena iman. What's your first gift? Jadi apa itu pemberian atau hadiah yang pertama? What's your first blessing? Apa itu berkat yang pertama? Not power, Bukan kekuatan, not wisdom, bukan hikmat, not health, bukan kesehatan, righteousness. kebenaran. Dibenarkan. Every day you wake up, Setiap pagi engkau bangun, when you look into the mirror, waktu engkau melihat ke cermin, when you brush your teeth, engkau menggosok gigi, please don't look for pimples. jangan mencari-cari jerawat. Please don't look for the hair that has gone. Jangan melihat rambut yang berdiri sendiri gitu. For those of you who got no hair, you're very blessed. Kalau engkau yang nggak punya rambut, You have diberkati. less problem looking in the mirror. engkau punya masalahnya lebih sedikit lah. Every morning Setiap pagi, when you wake up, waktu engkau bangun pagi, look into the mirror, lihat ke cermin. point to yourself. Tunjuk kepada dirimu sendiri. In Christ, Dalam Kristus, in Christ, di dalam Kristus, you are the righteousness of God. engkau dibenarkan oleh Allah. That's your true identity. Itulah identitasmu That's yang your sejati. number one blessing. Itu adalah berkat yang pertama. But how do you get that blessing? Tapi bagaimana engkau mendapatkan berkat itu? How do we remember that blessing? Bagaimana engkau bisa mengingat berkat itu? Next chapter, chapter 4. Berikutnya yaitu pasal yang keempat. And I'll ask Pastor Yudi again to read verse 1 to verse 4. Dari ayat yang pertama sampai yang keempat. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita?
Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Did you work for your righteousness? Apakah engkau harus bekerja untuk memperoleh kebenaranmu? Did you work for your righteousness? Apakah engkau harus bekerja untuk memperoleh kebenaranmu? The correct question is, Jadi pertanyaan yang benar adalah, can you work for your righteousness? bisakah engkau bekerja untuk kebenaran? Do you know why we can't work for our righteousness? Tahu mengapa kita tidak bisa bekerja untuk kebenaran kita? Because if we can work for our righteousness, Sebab kalau kita bisa bekerja untuk pembenaran kita, if we can work for our righteousness, kita bisa bekerja untuk kebenaran kita, we don't need Jesus. kita nggak perlu Yesus. True? Betul? True? Betul? To work. Untuk work. bekerja. Listen, under the law, Di bawah hukum Taurat, under the law, di bawah hukum Taurat, to work untuk bekerja, for one day righteousness. untuk satu hari kebenaran, satu hari pembenaran. You know how many laws are there to keep? Tahu berapa banyak hukum Taurat yang harus engkau penuhi? You know how many laws are there? Tahu ada berapa jumlah dari hukum Taurat? Not 10, Bukan 10, not 20, bukan 20, not 100. bukan 100. 613 laws. Ada 613 Taurat Just for one day. hanya untuk satu hari. How many of you want to have a checklist? Every morning you wake up, checklist one. Oh my God. Jadi ada yang mau coba 613. untuk bikin checklist, daftar gitu ya, cek gitu hukum Tauratnya satu persatu. You know, nowadays you cannot go to the cockpit of an airplane. Saat ini nih engkau nggak boleh gitu ya pergi masuk ke dalam kokpitnya pesawat gitu. Because of 9/11. Karena pada waktu kejadian 9/11 ya. Remember 9/11? Ingat? 2001. 9/11? Yeah. Heeh. Last time, Terakhir kali, if you are a VIP kalau engkau seorang VIP or you know the pilot dan engkau bukan seorang pilot, or you first class passenger, kalau engkau orang first class yang duduk di you first can class, request. engkau bisa meminta. You can request. Engkau bisa minta. Can I take a look at the cockpit? Boleh nggak saya lihat kokpitnya? Especially long flight. Apalagi perjalanan yang jauh. Huh? Not the 1 hour flight Singapore. Jadi bukan Jakarta, perjalanan Singapore, 1 jam ya, yang Jakarta Singapura gitu ya. But you're flying from Singapore, say, to New York. Kalau dari Singapura misalnya ke New York begitu. You know, Singapore to New York 16 hours. Jadi kalau Singapura ke New York itu kurang lebih 16 jam. No, sorry. 16 hours is LA. To New York is 18 hours. Yeah. Sekitar 18 jam lah ke New York ya. So when I fly from Singapore to New York, Jadi waktu saya terbang dari Singapura ke New York, thank God I travel alone. terima kasih. Saya mengucap syukur karena saya berjalan itu sendiri. If my wife travel with me, Kalau istri saya travel dengan saya, wait. Sorry, I never wind him up. need coffee ya. You know, if I travel, I'll ask, are we there yet? How many of you are we there yet? Are we there Kalau yet? istri saya pergi sana, kita udah nyampe belum? Because you cannot sleep 16 hours, right? Kamu nggak bisa ya tidur 16 jam. If you sleep 16 hours, you may not wake up at all. Kalau kamu tidur 16 jam, kamu mungkin nggak bangun itu sama sekali. Right or not? Benar? There was one time, Ada satu I saat, was so tired. saya begitu capeknya. I have a jacket Saya pakai jaket that is long. yang panjang, All right? Very long jacket. sangat panjang. When I travel long flights, Saya waktu travel perjalanan panjang, all right, I use that jacket. saya pakai jaket itu. I turn it upside down. I turn it the other way around. Saya balik itu jaketnya. Why? Mengapa? You all fly before, right? Kau pernah terbang sebelumnya kan dengan saya? The airline give you the jacket, the blanket, Kalau engkau pernah terbang, biasanya airline itu kan kasih kamu selimut. right? gitu. But when you use the blanket, Kalau kamu pakai selimut, you notice the blanket not long enough. jadi itu biasanya selimutnya itu kurang panjang ya biasanya. You pull on top, your leg is exposed. Kalau engkau tarik ke atas, kakinya itu kelihatan, Keren atau nggak? kena gitu. Correct? Nggak You kena. pull on top, Kalau engkau taruh di atas, your leg is exposed. ya kakimu kelihatan kan kena gitu, nggak ketutupan.
I thank God I'm short. Saya mengucap syukur saya ini agak pendek. I pity those people who are tall. Saya benar-benar kasihan sama orang yang benar-benar tinggi. I pity those people that their legs is as long as the blanket. Saya benar-benar kasihan sama orang yang kakinya itu panjangnya sama dengan selimutnya. Right? Then you pull up here, your leg exposed. Ya, kalau tarik selimutnya, kakinya malah nggak kena selimut. You cover your leg, your chest, you feel cold here. Kalau engkau tutup kakimu, ini di bagian atasmu ini kedinginan. Simple lah. Sangat-sangat mudah. Ask for two blankets. Jadi minta aja 2 selimut. True? Benar? So I have this particular coat. Jadi saya punya Jaket, satu jaket Jaket. panjang begitu ya. I will turn it round, Saya tinggal putar balik itu jaket. put my sleeve in, Saya taruh itu tangan saya di sana. you will cover my leg, Akan ketutupan kaki saya. right? And there's a hood. Dan ada apa itu penutup kepala. A hood, Penutup kepala. This one has a hood, it's fold up. Iya. Okay? And I will cover, Dan itu saya tutupin aja muka saya. right? Most time I travel. Dan sebagian besar waktu saya traveling, Most time. waktu saya berjalan, Even now lah. bahkan sekarang, I always carry my silicone earpiece saya selalu pakai ini penutup telinga itu ya dari silikon to cut out sound. untuk menutupi itu apa? Cut out the sound. Untuk menutupi bunyi-bunyian suara dari luar. Okay? Cut out the sound. Untuk menutupi suara. So when I put it there, Jadi saya waktu masukkan ke dalam, when the pilot announce, jadi waktu pilotnya itu mengumumkan, I cannot hear. saya nggak bisa dengar apa-apa. And by the way, Dan ngomong-ngomong, if the pilot announce, kalau pilotnya itu kasih pengumuman, even you hear, meskipun engkau dengar, you also don't understand. kamu juga nggak bakalan mengerti. Ladies and gentlemen, this is your pilot speaking. We are flying at 24,000 feet. You understand? You don't understand, right? Mumbling. You're watching a movie, Ya, kamu ngelihat film ya. On the plane, you're watching a movie, Engkau lagi nonton film enak-enak. You're like, wow, getting Engkau, excited. wah, seru. Ladies and gentlemen, then you freeze, Ada itu kan biasanya filmnya pause gitu ya. Terus habis itu ada orang ini suaranya kayak kumur-kumur gitu. And if it's in English and the airplane is say American or English speaking plane, okay. Kalau itu memang berbahasa Inggris gitu ya, atau memang kaptennya itu orang luar gitu ya. Have you flown those Middle Eastern plane? Pernah nggak terbang dengan pesawat yang dari Timur Tengah begitu? Very long. Panjang banget gitu. Finish, Selesai. Okay, carry on. Terus habis itu kamu Then they translate into English. Terus mereka mulai ngomong dalam bahasa Inggris gitu. Dan mulai gitu ya, lagi ke pause lagi begitu. We actually don't pay attention. Kamu sebenarnya nggak terlalu perhatikan. Why you tell me so much? Mengapa? Just fly there and land the stupid plane. Kamu ini aja, nyetir aja pesawatnya. Nanti sampai aja lah, udah yang penting nyampe. So this time, Jadi kali ini, there was one time, ada satu saat, I was so tired. saya begitu capeknya, I put my ear plug, saya taruh itu penutup telinga, put my jacket on, jadi itu jaket saya, I sleep. saya taruh, saya tidur. I was very, very tired. Saya begitu capeknya. When the plane land, Jadi begitu mendarat, everybody left the plane. semuanya itu udah pergi keluar dari pesawat. I'm still asleep. Saya masih tidur. The stewardess did this. Jadi pramugarinya itu bilang, Sir, sir, Tuan, plane landed. ini udah mendarat nih. I think she's afraid whether I'm already dead or not. Dia takut saya ini meninggal apa enggak gitu. But the thing is this, Tapi ini masalahnya. for the pilot, Untuk seorang pilot if itu, you ever go into a cockpit, kalau engkau ada pernah for masuk the ke dalam pilot, kokpit, before they actually take off, jadi sebelum mereka itu lepas landas, they got so many instruments, mereka begitu banyak peralatan-peralatan, right? They got so many instruments. begitu banyaknya peralatan, There's so many checklists. begitu banyaknya checklist, They do all the checklists, semua checklistnya itu, but you the passenger kamu sebagai penumpangnya, are at the waiting lounge, itu ada di ruang tunggu. and then
Okay, boarding time. Oh ya, ini waktunya boarding. And then you sit down there. Dan engkau duduk. And then you board. Dan engkau And then you naik. wait. Dan engkau nunggu. And you wait. Dan tunggu. Why so long? Ah? Kenapa ya ini begitu lama ya? This Aduh. this airline don't fly. Ini maskapai ini nggak pernah terbang ini. There's an airline in Singapore. There's an airline in Indonesia that Ada maskapai penerbangan di even you Indonesia. check in, Meskipun engkau sudah masuk check in, everybody is at the waiting lounge. semuanya udah di ruang tunggu. Well, ladies and gentlemen, due to technical problem, this flight has been cancelled. Nah, ini selalu karena ada masalah teknis, maka penerbangan ini dibatalkan. The thing is this: Nah, ini masalahnya. if you are just a passenger, Kalau engkau hanya seorang penumpang, you don't care about the checklist. engkau nggak peduli itu daftar checklistnya itu. True? Benar? Do you care about the checklist? Kamu peduli nggak daftar checklistnya? That's not your job. Itu bukan pekerjaanmu. 613 laws 613 for one hukum Taurat for one day. untuk satu hari. Same. Sama. Every time the pilot fly, Setiap kali pilot itu terbang, every time the pilot fly, setiap kali pilotnya terbang, doesn't matter whether the flight is 1 hour or 10 hours. nggak peduli mau 1 jam, mau 10 jam, Okay? Doesn't matter whether it's 1 hour or 10 hours, nggak peduli 1 jam atau 10 jam, the checklist must be done. semua checklistnya harus tetap dilakukan. Who is the pilot of your life? Siapa pilot dalam kehidupanmu? Does God own you or do you own yourself? Does Jesus own you or do you own yourself? Apakah Tuhan Yesus yang memilikimu atau engkau memiliki dirimu sendiri? So why don't we just trust His righteousness? Mengapa kalau gitu kenapa kita nggak percaya saja sama kebenaran ini? Why are we trying to impose on we must do it our way, we must do it so that we can appear and earn some credit for righteousness? Kenapa nggak kita aja yang lakuin? Ya biarlah kita lakuin sedikit lah supaya kita dapat kredit lah sedikit untuk bisa dibenarkan inilah. I don't care how much money you give. Saya nggak peduli berapa banyaknya uang yang kau berikan. I don't care how much time you spend preparing for church. Saya nggak peduli berapa banyak waktu yang kau habiskan untuk gereja. And it doesn't matter how many years you serve in the ministry faithfully. Saya nggak peduli berapa tahun engkau setia melayani di dalam pelayananmu. Nothing, Tidak ada yang bisa. nothing Tidak ada yang bisa earns righteousness. untuk bisa mendapatkan kebenaran itu. Righteousness Kebenaran can only be received. hanya bisa diterima, It's tidak like- bisa dikerjakan. It's like water. Sama seperti air. It's like water. Air. We don't produce water. How many of you produce water? Ada di sini yang memproduksi air? We don't, right? Kita enggak memproduksi air kan? How many of you produce air? Berapa banyak di antara kita memproduksi udara? We don't, right? Kita enggak kan? Every day Setiap hari we wake up, kita bangun, we breathe. engkau bernafas. How many of us actually thank God that we can breathe? Berapa banyak yang mengucap syukur kalau kita ini bisa bernafas? True or not? Benar nggak? Have you gone to hospital people who cannot breathe? Pernah pergi ke rumah sakit dan melihat orang nggak bisa nafas? Those who can breathe a bit but not enough oxygen, they put the mask outside. Jadi orang yang bisa napasnya dikit, mereka itu harus dibantu dengan alat bantuan oksigen, masker oksigen, dan itu maskernya itu di luar. Those who really cannot breathe, they have to insert it inside. Tapi orang-orang yang benar-benar nggak bisa napas, itu selang oksigen harus dimasukkan ke dalam. This one is a trick. I use the example so I can drink water. Nah ini ada trik ya, ini supaya saya bisa minum air. But even though we don't produce water, Meskipun kita tidak memproduksi air, but when we drink it, tapi waktu kita minum, what do you get? apa yang kau dapatkan? You get the benefit of it. Engkau mendapatkan keuntungannya. True? Benar? Amen? Benar? No matter what we do, Apapun yang kita lakukan, it tidak peduli. earns nothing of righteousness. Itu tidak pernah bisa bekerja untuk kebenaran The itu. Bible tells us in Romans 4,
di Alkitab dikatakan di Roma pasal keempat, How did Abraham receive righteousness? bagaimana Abraham bisa menerima kebenaran itu. It's very interesting. Sangat menarik. Go and read Genesis 15. Jadi engkau baca di Kejadian 15, You know something? tahu nggak? Abraham never asked for righteousness. Abraham itu nggak pernah minta dibenarkan. He was believing God for a child. Dia itu cuma percaya Tuhan, dia bisa diberikan anak. Itu saja. Go and read Genesis 15. Baca Kejadian 15. And I asked this question a few times. Dan saya tanyakan beberapa kali ini, When God- pertanyaan ini. When God told Abraham, Waktu Tuhan memberitahu kepada Abraham, I am your shield, akulah perisai. your exceedingly great reward. Perisai, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Okay? And Abraham says, how do I know I will inherit this? Dan Abraham bertanya, bagaimana aku tahu kalau aku mewarisi segalanya ini? I have no child. Aku nggak punya anak. And what did God do? Apa yang Tuhan lakukan? God brought him outside. Tuhan membawa dia keluar. God said this, Dan Tuhan katakan, look up, lihat ke langit. look up the sky, Lihat ke langit and count the stars. dan hitung bintang. If you can count the Kalau engkau stars, bisa menghitung bintang, that many is your child. That many is your children. Seberapa banyaknya bintang, itulah seberapa banyaknya anakmu. If you ask people, Kalau engkau bertanya kepada orang, what time was it when God brought Abraham out of the tent to look at the sky? jadi kapan waktu di dalam satu hari itu, kapan pagi, siang atau malam itu Abraham itu pergi keluar dan menghitung bintang, kapan itu kira-kira? Most people would think, Semua orang kebanyakan mikir malam. malam. Salah. Salah. Go and read. Coba baca lagi. Go and read. Whole Coba of chapter baca. 15. Semua dari Kejadian pasal yang ke-15. Abraham believe. Percaya. It never say Abraham look up. Tidak pernah dikatakan Abraham melihat ke langit. God brought Abraham out Tuhan membawa Abraham keluar and says, look up the sky. dan dikatakan lihat ke langit. If you can count the stars, Kalau engkau bisa menghitung bintang, it's about 3 o'clock in the afternoon. itu kira-kira jam 3 How many sore. of you at 3 o'clock look up the sky and count stars? Ada yang pernah nggak pergi ke langit, pergi keluar melihat ke langit, mulai ngitungin bintang begitu? Ada At yang 3 pernah? o'clock in the afternoon. Jam 3 sore. Most Indonesians stay inside the shopping mall or in the office. Semua kebanyakan itu jam 3 sore itu adanya di shopping mall gitu. Why? Mengapa? Panas. Panas. True or not? Benar nggak? Nobody look up. Nggak ada yang lihat ke langit. Maybe some of you should try. Mungkin ada beberapa di antaramu perlu coba. Tomorrow, Besok go to the open area. pergi ke ruangan yang A terbuka. lot of people walking around. Banyak orang-orang lagi You berjalan-jalan. look up the sky. Engkau melihat ke langit. Then you count. Engkau melihat ke langit jam 3 sore engkau mulai ngitungin 1, I guarantee you, 3, ngitung bintang. I guarantee you, Saya jamin. some people who you don't know will also look up. Beberapa di antara orang di sekitarmu pasti ikut-ikutan lihat ke langit tuh. Right? Benar You, nggak? you do this. 3 o'clock. Jam 3 sore ya. 3 Jam o'clock. 3 sore. You do this. Engkau lihat ke langit. Engkau Some ngitung people will satu-satu. Ada orang di sekitar sana nanti akan mulai ngeliat-liat ke langit What are juga. you counting? Ngitung ya. You know what they will think in the end? Tahu nggak apa yang dia pikirkan di akhirnya? Orang gila. Orang gila ini. Yeah? Benar nggak? But you know what the Bible say? Tapi tahu nggak apa yang dikatakan di Alkitab? The Bible never said Di Alkitab tidak pernah dikatakan Abraham look up. Abraham melihat ke langit. The Bible said Alkitab katakan Abraham believed. Abraham percaya. What was he believing? Apa yang dia percaya? He was believing for one child. Dia hanya percaya untuk dapat satu anak. What did God give him? Tapi apa yang Tuhan berikan? Before he gave the child, Sebelum dia berikan anak, what did God give him? apa yang Tuhan berikan? God gave him righteousness. Tuhan berikan dia So your first, pembenaran, your first dibenarkan, blessing, kebenaran. your first blessing Berkat yang pertama is righteousness. adalah dibenarkan. Before your business prosper, Sebelum usahamu itu before your sukses, family is well, sebelum keluargamu itu before baik-baik saja, anything else, sebelum apapun yang terjadi, you engkau are the righteousness of God in Christ Jesus. engkau dibenarkan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. 613 laws for one day of righteousness.
613 hukum Taurat untuk satu kebenaran, satu hari kebenaran, dibenarkan. And all you need to do, Dan satu hal yang hanya satu saja yang perlu engkau lakukan. instead of 613 laws, God give you John 3:1-6. Jadi bukan melakukan hukum Taurat 613, 613. Tetapi engkau hanya perlu lakukan Yohanes 3:1-6 dibalik. For God Karena Allah so love you begitu mengasihi that He gave engkau sehingga dia His memberikan only Son, anaknya yang that tunggal. whosoever Supaya believes semua orang yang percaya will not perish, tidak binasa. but have everlasting life. Melainkan beroleh hidup yang kekal. One verse, Satu ayat, your choice. pilihanmu. One verse Satu ayat or 613 laws. atau 613 hukum Taurat. Choose lah. Pilih. Second, what's the next one? Jadi What's the next apa yang blessing? berikut? Berkat apa yang berikutnya? Chapter 5, verse 1-3, Pastor. Roma pasal yang kelima. Oke. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. So number one, Dan yang pertama, your first blessing berkat yang pertama is righteousness. adalah kebenaran. How are you Dibenarkan. righteous? How did you become righteous? Bagaimana engkau bisa menjadi kebenaran atau dibenarkan? The word justify. Jadi dibenarkan. Benarkan is justify. Okay, in the English, Jadi di dalam bahasa Inggris the word justify kata dibenarkan simply means this. itu artinya hanya begini. You have been judged. Engkau sudah dihakimi, God already judged you. Tuhan sudah menghakimimu. And you know how God find you? Tapi bagaimana Tuhan menjatuhkan hukumannya itu? Bagaimana Dia melihatnya? Understand this, Understand this. Coba tolong dipahami hal ini. God Tuhan is still judge of the world. Dia adalah hakim dari seluruh dunia ini. He's your father. Dia adalah Bapa. Yes. Ya. But he's still judge of the world. Tapi dia juga adalah hakim Understand? dari seluruh dunia ini. Okay? Benar? And how has God judged you? Jadi bagaimana Tuhan menghakimimu? How? Bagaimana caranya? He has judged you. Dia menghakimimu. We said righteousness, right? Ya, itu kan dia katakan mengenai kebenaran ya. But you know how God judged you? Tapi bagaimana Tuhan menghakimimu? He judged you Dia melihatmu tanpa dosa. tanpa dosa. The way God look at you in Christ. Cara Tuhan melihatmu di dalam Kristus. Does Jesus have sin? Apakah Yesus ada dosa? Does Jesus have sin? Apakah Yesus ada dosa? Did Jesus sin? Apakah Yesus berdosa? No, right? Tidak. Was there sin in him? Apakah ada dosa di dalam dia? No. Tidak ada. How does God judge you? Bagaimana Tuhan menghakimimu? Bagaimana The cara same Tuhan way. melihatmu? Sama dengan He see Jesus. dia melihat Yesus. So the second thing, Jadi hal yang kedua, when you wake up in the morning pada saat engkau melihat dirimu di cermin and look pagi into the hari mirror, dan melihat di cermin, see yourself sinless in Christ. lihat dirimu tanpa dosa di dalam Not Kristus. sinless in yourself, Bukan tanpa dosa karena dirimu sendiri, but sinless tapi in tanpa Christ. dosa di dalam Kristus. We all sin, Kita semua berbuat dosa. correct? Benar? Today is the what date? 10, right? Hari ini tanggal 10. Did I book my ticket on the 10 or 11? Since the 1st of September, Dari tanggal 1 September, forget about January, lupakan Januari itu. Forget about January, Lupakan bulan Januari. Just September 1 Hanya bulan September saja mulai dari tanggal 1 until yesterday. sampai kemarin. How tanggal many of you 9. never sin?
Berapa banyak di antaramu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 nggak pernah berbuat dosa? How many of you didn't get angry, Berapa di antaramu yang tidak pernah marah, didn't get jealous, tidak pernah cemburu, never tell lie, tidak pernah berbohong, never change story? nggak pernah memodifikasi cerita? You know, have you heard about the story about the snake? Pernah kamu dengar cerita mengenai ular? People talk about the snake. Orang kan ngomongin mengenai ular. So there was a little boy, Jadi ada satu anak kecil, he was fishing. dia itu memancing. When he was fishing, Waktu dia mancing, he saw a snake. dia melihat ular. The snake is only this big. Ularnya itu cuma segini. He's frightened. Dia takut. He run home. Dia lari ke rumah. And the parents says, why you come back? Kenapa kamu itu kembali? Why are you so frightened? Mengapa engkau itu ketakutan? How big was the snake? Berapa besarnya ularnya? This short. Segini, ya. What did he say? Tapi apa yang dia I katakan? saw a big snake. Oh, saya melihat ular yang besar. Right? Benar. And then the parents said, wow. Orang tuanya bilang, wah, The parents said, what if the snake come to the village? bagaimana kalau ini ular ini datang ke kampung nanti? So the parents go and tell the neighbor, Jadi orang tuanya mulai ngomongin ke tetangganya. there's a snake Ada ular in the river. di sungai. Very long. Ularnya panjang sekali. Then the villagers Dan orang yang di sekitarnya, orang di go and tell kampung, the ketua of the village. kasih tahu itu ketua kampungnya itu, orang yang ini, ketuanya Wow, we itu. have an anaconda coming. Wah, ada anaconda yang lagi datang ini. How many of us are like that? Berapa di antara kita yang suka kayak begitu? The problem Lebay. actually very small. Ya kecil problemnya. But the more you talk about it, Jadi semakin kau katakan, semakin lama semakin lebay. right? Bener gak? Makin lama makin Right. lebay gitu. Thank God. Puji syukur pada Tuhan. You are the righteousness of God. Engkau dibenarkan And di God dalam, see you dibenarkan sinless. oleh Allah di dalam Kristus, dan Tuhan melihatmu Amen. tanpa dosa. Amen? Amin. And because, Dan oleh karena itu, number one, nomor 1, you are righteous, kau dibenarkan, you have been judged, engkau telah dihakimi, that you are sinless as Christ is sinless. engkau tanpa dosa sama seperti Kristus tanpa dosa. You know what you have? Tahu apa yang kau punyai? Number 3, Nomor 3, your third blessing, yang berkat yang ketiga, you have peace with God. engkau punya damai sejahtera dengan Allah. Some people, Nah, beberapa orang, wow, they are very successful, you know. wah sangat sukses ya, Very successful outside, sangat sukses sekali di luar. but they're not go home. Tapi They're not go home mereka nggak pulang ke rumah because karena no peace at home. nggak ada damai sejahtera di rumah. Outside, Di luar, people say, wow, well done, well done, well done. wah di luar bilang, wah keren banget lu, bagus banget. When you go home, Sampai rumah, show the wife, tunjukkan ke istrinya, the wife says, istrinya bilang, only like that, cuman segitu ya, no peace. nggak ada damai sejahtera. True? Benar? Or Atau you have peace at home. engkau punya damai sejahtera di rumah? I see this happening. Not sure in Indonesia whether this is true or not. Saya In nggak tahu hal ini ada di Indonesia atau enggak. Maybe Indonesians are a bit special. Mungkin di Indonesia ini mungkin agak berbeda begitu ya. People who have peace at home Orang yang punya damai sejahtera di rumah and no peace in the office dan nggak ada damai sejahtera di kantor, are very lazy. itu dua-duanya itu sangat malas, They want to go to work. nggak mau pergi kerja. Biasa every time go to work, Biasanya setelah pergi kerja, stress. stres. So they like somehow. Have you seen people who are like that? Pernah nggak engkau lihat orang yang kayak begini? Don't want to go to work, Nggak mau pergi but kerja. at home they are fine. Tapi di rumah mereka They're happy. aman, happy. Some people, damai. They are Beberapa orang opposite. itu beda banget gitu, When they berbeda work, banget. wow, they are Wah, mereka really di good. kerjaan, wah keren banget nih. Wah. End of the day, they struggle to go home. Bagus banget. Tapi mereka ini berjuang untuk bisa mau pulang ke rumah. How many of us, Berapa di antaramu when we come to God, waktu kita datang kepada Tuhan, we are fearful kita ketakutan. that when you pray, Dan waktu kita berdoa, God don't listen to you. kita takut Tuhan nggak mendengarkan doa kita. So instead of having peace first,
Jadi bukannya memperoleh damai sejahtera dulu. God gave you righteousness. Tuhan berikan kepadamu kebenarannya dulu, dibenarkan dulu. Once you know you are righteous, Waktu engkau tahu bahwa engkau ini dibenarkan, once you know that you have been judged, waktu engkau tahu bahwa engkau ini telah dihakimi, and God see you sinless dan in Tuhan Christ, melihatmu itu tanpa dosa di dalam You have peace Kristus, with God. engkau akan mempunyai damai sejahtera dengan Dia. my friend, Teman-temanku, if you don't know kalau engkau tidak tahu you have peace with God, bahwa engkau ini punya damai sejahtera, damai dengan Allah, if you don't know kalau engkau tidak tahu you have peace with God, bahwa engkau berdamai dengan Allah, you will always doubt engkau selalu akan ragu whether God will hear your prayer. apakah Tuhan mau mendengarkan doamu atau tidak. You will always doubt. Kamu akan selalu ragu. Your greatest assurance that God hear your every prayer is that you have peace with God. Keyakinan yang terbesar, di mana engkau bisa yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Tuhan akan mendengarkan doamu adalah bahwa engkau itu sebenarnya karena engkau telah berdamai dengan Allah. What does that peace do? Apa damai itu lakukan? Damai That dengan Allah itu peace lakukan. with Bahwa- God. Bahwa damai dengan Allah itu, I'm righteous, katakan bahwa aku dibenarkan, I'm justified, aku dihakimi dan didapati benar. Can you put your coffee on a drip and drip him? You have peace with God. Engkau dapatkan damai sejahtera. You know what's that? Damai dengan Allah, apa itu? Peace. Damai, Peace. damai, Listen, peace damai. is the door opener. Berdamai dengan Allah itu adalah pembuka pintu. It opens the door Itu membuka pintu for you to step into grace. untuk masuk ke dalam anugerahnya. Look at the verse. Lihat ayatnya ini. Look at the verse. Lihat ayatnya ini. Verse 2. Read verse 2. Jadi Roma 5 ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Ini. You want the grace of God Engkau mau kasih karunia Tuhan to move in your life, untuk bergerak di dalam kehidupanmu, to move freely in your life, untuk bergerak secara bebas dalam to kehidupanmu, see every area of your life by the grace of God. untuk melihat setiap area di dalam kasih karunia-Nya, dalam anugerahnya. You cannot have it Engkau tidak bisa dapatkan itu without peace. tanpa berdamai terlebih You dahulu. must know, Engkau harus tahu, you must realize, engkau harus menyadari, you must be so inundated with the peace of God that when you step in the presence of God, you know He hears you. engkau begitu dirasuki gitu ya oleh pengetahuan bahwa engkau ini sudah benar-benar berdamai dengan Allah. Jadi pada saat engkau masuk, engkau yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan doamu. It's like no matter how busy a father is or a mother is, when the little child comes, the father and mother's attention is, what do you want, sweetheart? Jadi engkau begitu yakin apabila engkau seperti anak kecil ini datang dan sesibuk-sibuknya papa atau mama, pada saat engkau datang kepada Tuhan seperti anak itu, dia akan berkata, ada apa kamu? Does the child care? Apakah anaknya itu peduli? Does a 2-year-old, 3-year-old child care? Apakah anak 2 tahun, 3 tahun itu peduli? That the father is negotiating a multi-billion-dollar deal? Bahwa bapaknya ini lagi negosiasi deal yang jutaan dolar nih. Does the child care? Apakah anak kecil itu peduli? He doesn't care. Dia nggak peduli. Why? Mengapa? Because he doesn't see the father as a businessman. Dia tidak melihat bapaknya ini sebagai seorang pengusaha. He see the father as Abba. Dia cuma melihat bapaknya ini Abah, Papa. When a child is frightened Jadi waktu anak ini takut in the playground, di tempat bermain, let's say they are playing, kan mereka lagi main gitu ya di Right. taman bermain. suddenly there's a dog Tahu-tahu ada anjing, dog. that suddenly appeared. Ada anjing muncul.
When the child is afraid, Jadi waktu anak ini takut, who does the child run to? kemana anak ini lari? Run to other people's parents? Anak ini lari ke bapaknya orang lain If atau the orang tua lain. child, if the child run to other people's parents, or the parents something wrong, okay? Dan kalau ada anak ini lari ke orang tua yang lain, nah ini orang tua ini masalah ini. Isn't it true? Benar? Who does the child run to? Jadi anak ini larinya kemana? The child run to the parents' arm. Anak ini akan lari ke pelukannya orang tuanya. But if the parent also run away, something wrong with the parent also. Tapi kalau orang tuanya juga ikutan lari gitu, nah ini sesuatu yang aneh ini terjadi. So understand this. Jadi ketahuilah hari ini, Righteousness, kebenaran dibenarkan, justification, pembenaran atau dihakimi dan didapati benar, peace. damai sejahtera Open the door for Membuka you to pintu. enjoy grace. untuk menikmati anugerah kasih And karunia-Nya. as you enjoy grace, Dan pada saat engkau menikmati kasih karunia-Nya, understand this. ketahuilah Ephesians 1 verse 3. Efesus 1 ayat yang ketiga. Ephesians 1 verse 3. Efesus 1 ayat 3 katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. What is that? Apa itu? God has Tuhan. already blessed you with every spiritual blessing. Tuhan telah memberkati, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. You're struggling. Engkau sedang bergumul, You're doing something engkau melakukan sesuatu, and you're struggling. dan engkau bergumul. You can't see what God has prepared for you. Engkau tidak bisa melihat apa yang Tuhan telah sediakan bagimu. You're here. Engkau ada di sini, You try everything you can. engkau mencoba segala sesuatu. You don't see a breakthrough. Engkau nggak melihat terobosan itu, And you say, God, dan engkau berkata, stop all Tuhan, this. udah berhentiin aja semuanya ini. And God still allow you go through that stress. Dan Tuhan tetap membiarkanmu melalui stres ini. Lord, where are you? Tuhan, di mana engkau? God, I don't want this anymore. Aduh Tuhan, saya nggak mau lagi nih And hidupan God kayak allow begini. you to Tuhan go through that membiarkan stretching, engkau untuk diregangkan. that crisis. Peregangan, kasih itu. That when you finally step inside here Jadi pada saat engkau ada di tempat itu and enjoy dan menikmati everything He segalanya, has given you, apa yang Dia telah karuniakan kepadamu, you know what you will say? tahu apa yang kau katakan? Thank you, Lord, Terima kasih Tuhan, that you didn't take me out. bahwa engkau tidak mengambil aku keluar dari jalan itu. You know, how many of you ever have postcards? Berapa di antaramu punya namanya ini ya, apa About- kartu pos gitu, kartu The postcard. postcards about footprint in the sand. Dan postcardnya itu judulnya jejak kaki di pantai. Have you heard the story before? Pernah tahu? Pernah lihat? Footprint Jejak in the kaki sand? di pantai. Right? First Di- there was di two pasir. set of footprint, right? Pertama ada dua pasang Correct. jejak. And then suddenly there was one set of footprint, Dan tahu-tahu ada tinggal satu jejaknya. right? And Tinggal then when satu pasang. the guy asked, Lord, Tuhan, dan orang itu tanyakan kepada Tuhan, those are the hardest time of my life. waktu jejak kaki yang sepasang saja itu waktu yang paling susah itu dalam kehidupanku. Correct? And then Tahu, benar. according to that postcard, Dan dan di dalam postcard itu dikatakan or that whatever footprint in the sand, apa itu yang di dalam kata-kata ini ya, jejak kaki di pasir itu it says dikatakan when you go through the hardest time, I was the one carrying you. dikatakan bahwa waktu kamu lagi kesulitan itu, waktu itulah saya yang sebenarnya menggendong engkau. You know something? Engkau That is totally unbiblical. itu tidak alkitabiah sama sekali. Totally unbiblical. Sama sekali tidak alkitabiah. Watch this. Tahuilah ya. First, watch this. Let me give you Paulo's version of footprint in the sand. Jadi ini versinya Paulo, jejak kaki di pasir di pantai. Watch this. Ya, perhatikan. Two sets of footprints. 2 pasang jejak kaki. But when you go through crisis, Jadi waktu di krisis, the two footprint 2 pasang jejak itu gets closer and closer. tambah lama tambah dekat, tambah lama tambah dekat. Tambah Until lama. Sampai there's one set of footprint. tinggal sepasang And jejak kaki. And the one set of footprint Dan satu pasang jejak kaki itu is that you're following in Jesus' footsteps. mengikuti jejaknya Tuhan He's not Yesus. carrying you.
dia itu tidak membawamu. He's leading you Dia itu memimpinmu so that you can enjoy, supaya engkau dapat so that you can menikmati, see, supaya engkau dapat so melihat, that you can know supaya engkau dapat mengenal that in Christ bahwa di dalam Kristus you are more than conquerors. engkau lebih daripada pemenang. Understand? Mengerti? It's not that He's going to carry you. Bukannya dia membawamu. We carry little children when they are frightened. But adult, how many of you, your children 40 years old, you still carry? Nah, siapa yang punya anak gitu ya, punya anaknya umur 40 tahun, ketakutan sama anjing, anaknya yang 40 tahun masih digendong. You're already 80 years old, you want to carry your 40-year-old son. Ya, orang tuanya umur 80 tahun masih ngangkat anaknya yang umur 40 tahun. Understand? That Coba pahami. single footprint Jadi jejak kaki yang sepasang itu, is when the two sets of footprint jadi pada saat dua pasang jejak kaki itu slowly become one set. dan pelan-pelan menjadi satu pasang, Why? mengapa? That you begin to rely on Jesus leading. Jadi engkau mulai percaya kepada kepemimpinan dari Yesus. That if Jesus walk this step, Jadi kalau Yesus mulai berjalan You walk langkah that ini, step. engkau juga ikut langkah itu. Jesus walk that step, Tuhan Yesus melangkah lagi You ke yang walk that lain, step. engkau ikut langkah itu. and when you see it, Dan pada saat engkau melihatnya, you know engkau tahu that He that is in you bahwa dia yang ada di dalammu is greater lebih besar than he that is in the dari world. dia yang ada di dunia. Amen? Amin. These are your blessings. Itulah berkatmu. But you got to walk in it. Tapi kamu harus berjalan. Finally, Dan yang terakhir, Ephesians 2, Efesus 2, read 3 to 8. ayat yang ketiga, Efesus 2 ayat yang ketiga sampai ke 8. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. I told you I'm not preaching, right? Saya katakan ya, saya ini tidak berkhotbah. Okay, come, you sit down here. Sit this side. You be God the Father. Saya menjadi Allah Bapa. You need to look older. Think about this. Ya, coba pikirkan hal ini. God, Tuhan, number one, nomor satu, give us righteousness. berikan kepada kita pembenaran itu. Number two, Nomor dua, justify you. dia dihakimi dan engkau didapati benar. Totally sinless. Benar-benar tidak ada dosa sama Not by sekali. yourself. Bukan karena dirimu sendiri. Only in Christ. Hanya di dalam Kristus. Number three, Ketiga, you can enter. engkau bisa masuk. Why? Mengapa? Because you have peace with God. Karena engkau mempunyai damai sejahtera itu. When you Damai dengan enter- Allah. Pada saat engkau masuk, Where do you enter? kapan engkau masuk? Do you stand in front? Apakah engkau ada di depan waktu What does engkau he do? masuk? Apa yang engkau lakukan? What does He do? Apa yang dia lakukan? He seated you with Christ Dia mendudukkan engkau bersama-sama dengan Kristus in the heavenly place. di surga. Watch this. Coba perhatikan. Better not take another bottle of water, yeah? Jadi jangan sampai kita ngambil air lagi. If this is you, Kalau ini engkau, botol air ini, and you're seated in Christ, dan engkau ada di dalam Kristus, you're inside Christ. engkau itu ada di dalamnya Kristus. Can you see you? Engkau bisa melihat dirimu sendiri nggak? If this is you, Kalau ini botol aqua ini kamu. if this is you, Kalau ini botol aqua ini kamu. you're seated Kamu duduk bersama-sama at the right hand of the Father. dengan Kristus di samping kanan Allah Bapa. He's not orang tua. Dia bukan orang tua.
This one orang tua. Ini dia, ini orang tua. This is God the Father. Ini Allah Bapa. Right side, right? Ya, di sebelah kanan. God the Son. Allah Anak. Where are you? Di mana engkau? In Christ. Di dalam Kristus. Where in Christ? Di mana di dalam Kristus? Inside Him. Di dalamnya Kristus. Can you see you? Kamu bisa nggak melihat dirimu sendiri? You cannot. Kamu nggak bisa lihat dirimu. If you cannot see you, Kalau kamu tidak bisa melihat dirimu sendiri, why are you seeing your problems? kenapa kamu mulai melihat masalah-masalahmu? Why are you seeing your crisis? Kenapa kamu mulai melihat krisismu? If you cannot see you, Kalau kamu aja sendiri nggak bisa lihat dirimu sendiri, who are you seeing? jadi kamu ini melihat apa? Harusnya kamu ini kalau tidak bisa melihat dirimu, kamu melihat siapa? Your eyes should be focused on Christ and Christ alone. Matamu itu harusnya fokus hanya kepada Kristus dan hanya kepada Kristus. And if you see yourself in Christ, Dan kalau engkau melihat dirimu di dalam Kristus, does Jesus go this way? apakah Tuhan Yesus kayak begini? Whoa, you got problem ah? Wah, engkau punya problem nih Wah, masalah nih Yesus. this one I got no answer how ah? Aduh, saya ini nggak tahu nih masalahnya ini gimana cara nyelesainnya ya? You think Jesus will say that? Apakah Yesus akan berkata demikian? Father, how ah? Bapak, gimana nih masalah ini nih? The father will say, I also don't know. Bapaknya juga bilang, aduh gue juga nggak tahu nih gimana cara nyelesainnya. You think God will do that? Apakah Tuhan akan melakukan hal itu? Do you think God will do that? Apakah Tuhan akan melakukan hal itu? Is it so difficult for us to see Apakah ini sulit untuk kita melihat? that in Christ, Bahwa di dalam Kristus, that in Christ, bahwa di dalam Kristus, that in Christ, bahwa di dalam Kristus, there's no problem big enough? tidak ada problem yang begitu besarnya. Why do you not sleep at night in peace and in rest? Mengapa engkau tidak bisa tidur tenang dan beristirahat di malam hari? Because Karena we see our problem kita melihat problem atau masalah kita bigger lebih besar than we see Jesus. dari kita melihat Yesus. So what if the economy collapse? Jadi apalah ekonomi itu bakalan hancur. You are in the world, Kamu itu ada di but dunia, you're not of the world. tapi kamu itu bukan berasal dari dunia. True? Benar? Why do we constantly struggle over stress, over problems, and we focus on them? Mengapa kita ini bergumul dengan stres, dengan masalah? When the Bible clearly say Dan Alkitab ini katakan that you are in Christ. bahwa engkau ada di dalam Kristus. Who are you watching? Siapa yang engkau lihat? Yang engkau pandang ini siapa? Who are you watching? Siapa sih sebenarnya yang engkau pandang? That's why I asked just now. Sebab itulah saya tanyakan, If this is you, kalau botol aqua ini kamu, who own you? siapa yang memilikimu? Who own you? Siapa yang memilikimu? Does Paulo own Paulo? Apakah Paulo memiliki Paulo? Or does Jesus own Paulo? Tapi apakah atau Yesus yang memiliki Paulo? And if you can see that, Dan kalau engkau melihat hal itu, what is your health issue? apa itu masalah kesehatan? What is your financial issue? Apa itu masalah keuangan? What is your relationship issue? Apa itu masalah hubungan? What is your ministry issue? Apa itu masalah dalam pelayanan? What is your business issue? Apa itu masalah dalam bisnis? The problem we have issue with the issue is because we keep our eyes on the issue. Ya, kita punya masalah dengan masalah itu karena kita selalu memandang dengan mata kita kepada masalah itu. Amen? Amin? True? Betul? We don't see Jesus. Kita tidak memandang kepada Yesus. You know, when I started my ministry, Pada saat saya memulai pelayanan saya, in the year 2000, tahun 2000, I only got 2 countries. saya cuma punya 2 negara. You can stay there lah, it's okay. I only got 2 countries. Saya cuma punya 2 negara, Philippines Filipina and Thailand. dan Thailand. And in my mind, Dan di dalam pikiran saya, okay, if I just go to these 2 countries kalau saya pergi ke 2 negara ini, twice a year, 2 kali dalam setahun, I'm happy. saya juga udah senang. That's all my whole big vision about
my ministry. Itu visi yang terbesar saya itu untuk dua negara ini. My vision was Visi ini adalah first quarter, kuartal pertama, January to March, go one trip to Philippines. Januari sampai Maret itu pergi ke Filipina. Second quarter, Kuartal kedua, April to June, go to one week, go to April ke Thailand. Juni pergi ke Thailand. Then July to September, Juli ke September go to Philippines again. pergi ke Filipina lagi. And then the last quarter, Dan terakhir September sampai Desember, right, go to Oktober Thailand. sampai Desember itu pergi ke Thailand lagi. 2 times a year, 2 kali dalam setahun. only 4 weeks. Hanya 4 minggu. I'm happy. Saya senang. Little did I know, Ya ini begitu sedikitnya yang saya ingin tahu. God introduced a nation called Indonesia. Tuhan memperkenalkan satu negara yang namanya Indonesia. And Indonesia itself, Dan Indonesia sendiri. Singapore only got seven islands. Singapura itu cuma punya 7 pulau. 7 islands only. 7 pulau saja. You know how many islands you all have? Tahu nggak berapa pulau yang kau punyai? You know how many islands you all have? Tahu berapa pulau yang kau punyai? It depends on the water level. Tergantung dari airnya, pasang surut airnya. If the water level high, Kalau pasangnya itu tinggi, 13,000. 13.000. If the water level low, Kalau lagi surut, suddenly got another 1,000 coming out. ada 1.000 lagi itu toto nongol tuh pulaunya. True or not? Benar nggak? Think about this. Coba pikirkan hal ini. God Tuhan, is beyond your expectation. itu melebihi daripada ekspektasimu. Final verse. Ayat yang terakhir. Ephesians 3, Efesus 3, 16 to 21. 16 sampai 31. 16 sampai 21. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Stop there. Hey, if you don't know what to focus, Kalau engkau tidak tahu apa yang engkau fokuskan, if you don't know what to focus, kalau engkau tidak tahu apa yang engkau fokus, take home this verse. coba bawa kepada lihat kepada ayat ini. Take home this verse. Bawa pulang ayat ini. That Christ may dwell in your heart through faith, that you are being rooted and established in love. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Go ahead. 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Okay. Have you finished reading? Not yet. Not yet. Okay, go ahead. Oke. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Stop there. Everybody. God. Ya. God. Tuhan, Your Father. Bapamu. God, your Father. Tuhan Allah Bapa. God, your Father. Tuhan Bapamu. Doesn't give you 50%. Tidak memberikan kepadamu 50%. Doesn't give you 75%. Tidak memberikan kepadamu 75%. It's not the antiseptic only good for 99.9%. Enggak seperti antiseptik cuman 99,9%. You notice you buy those antiseptic thing, Kalau engkau lihat ya pernah beli sabun antiseptik, effective for 99.9%. efektifnya hanya 99,9%. Why? Kenapa? Because the 0.1% got escape, you know. This one Karena ada 0.1%. Nah ini 0,1%-nya ini katanya lolos gitu. God didn't give you 50%. Tuhan tidak memberikanmu 50%. God doesn't give you 75. Tuhan tidak memberikanmu 75%. He doesn't give you 99. Dia tidak memberikanmu 99%. Not even 99.99999. Bahkan dia tidak berikan kepadamu 99,9999%. He gives you totally. Dia berikan kepadamu segalanya. Fully. Secara penuh. Everything. Segala-galanya. Everything Segala-galanya. that is of God
yang ada dalam Tuhan is on for you. itu diberikan kepadamu. You have access. Engkau mempunyai akses. Not just a little bit, Hanya sedikit. but exceedingly. Bukan sedikit, tapi melampaui segala-galanya. Exceedingly. Melampaui, Beyond your understanding. melebihi pengetahuanmu. Verse 19. Ayat ke-19. Verse 19. Okay. 19. 19 and 20. Go ahead. Oke. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amen. Amin. So what are your blessings? Jadi apa berkat-berkat? Number one. Nomor satu, Righteousness. dibenarkan. You are the righteousness of God. Engkau dibenarkan di dalam Allah. What's number two? Nomor dua, You are justified. engkau dihakimi dan didapati And benar. how does God see you? Dan bagaimana Tuhan melihatmu? Sinless, Tanpa dosa. like Jesus. Sama seperti Yesus. Because you're in Christ. Karena engkau di dalam Kristus. Number three, Yang ketiga, because karena you are righteous. engkau dibenarkan. You have been justified. Engkau dianggap benar, You have dihakimi peace benar. with God. Dan engkau engkau berdamai dengan Allah. That peace Damai itu open up the door membuka pintu for you to enter untuk masuk into the full grace of God. di dalam seluruh kasih karunia-Nya. That you and I Sehingga engkau dan saya are blessed diberkati with every spiritual blessing. oleh segala berkat rohani. How blessed are we? Seberapa diberkatinya We are kita? so blessed Sungguh diberkati that we can sit bahwa engkau dapat in duduk Christ di dalam Kristus at the right hand of the di Father. sebelah kanan Allah Bapa, That He is able bahwa Dia sanggup to do melakukan exceedingly, jauh lebih besar, abundantly, jauh lebih besar, far above melampaui all that you can think or imagine. God apapun yang dapat engkau pikirkan, pahami, exceed. dan melebihi, melampaui. Stop Berhenti, looking melihat at yourself. untuk melihat dirimu sendiri. You cannot do it. Engkau tidak bisa lakukan hal itu. We can't. If you can, Kalau engkau bisa, we don't need Jesus. engkau nggak perlu Yesus. Amen. Benar? Why? Mengapa? Why does God want to do all this? Mengapa Tuhan mau melakukan semuanya ini? John 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Because He so loved you. Karena Dia sangat mengasihimu. He so loved you. Karena Dia begitu besar kasihnya kepada If you kita. forget anything, Kalau engkau remember lupa semuanya ini. God so loved you. Ingat Tuhan sangat mengasihimu. No matter what you go through, Apapun yang kau no matter what lalui. you're facing, Tidak peduli apapun yang kau sedang hadapi. remember Ingat, God loves you. Tuhan mengasihimu. God bless you. Tuhan berkati. Thank you. Amin. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.